Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Pak Yudi. Kali ini kita akan ngebahas materi kelas 11 KSP atau hasil kali kelarutan. Pada materi sebelumnya kita ngebahas tentang hubungan KSP dengan pH ataupun dengan efek Young senama ya. Nah, di materi KSP yang subbab bagian KSP yang terakhir yaitu kita ngebahas mengenai proses terjadinya endapan. Jadi kita bisa memprediksi apakah terjadi endapan atau tidak berdasarkan dengan perhitungan yang akan kita lakukan. Oke ya. Jadi gini, ini simple sebetulnya. Ini nggak begitu makan banyak waktu. Untuk memprediksi suatu endapan, sebetulnya konsepnya ada dua ya. Jadi di situ ada KSP yang sudah ada dan QSP atau banyak yang disebut dengan QC, QSP atau seperti ini ya, atau seperti ini. Jadi pada lazimnya intinya perhitungan yang akan kita hitung dibandingkan dengan KSP aslinya. Jadi seperti itu. Ya, istilahnya beda-beda. Ada yang bilang QC, ada yang bilang QSP, ada yang bilang KSP adsen dan lain-lainnya. Jadi gini ya, saya kasih konsepnya dulu. Jika kalau saya bilangnya QC ya, jika QC lebih kecil daripada KSP, maka larutan belum jenuh atau artinya dia larut. Ya, belum jenuh larut. Misalnya QC-nya lebih kecil pada KSP, artinya dia larut. Tapi misalnya QC-nya sama dengan KSP, persis angkanya, pangkatnya, maka larutan itu tepat jenuh. Enggak terjadi endapan, ya enggak larut juga ya. Jadi dia tepat jenuh. Tetapi jika QSP-nya lebih besar daripada KSP, maka larutan itu lewat jenuh, artinya terjadi endapan. Tiga itu aja, Pak. Tiga pokok itu aja. QC lebih kecil daripada KSP, berarti dia larut. QC lebih sama dengan KSP, berarti dia tepat jenuh. QC lebih besar daripada KSP, berarti dia ngendap. Contoh soal. Seperti ini misalnya. Simpel kok. Jika dalam satu larutan terkandung Pb03 dua kali atau timbal 2 nitrat 0,05 molar dan HCl 0,05 m, dapatkah terjadi endapan PbCl2? Oke ya, di sini ya, PbCl2. Di sini ada PbNO3, di sini ada HCl. Jelas dong. Dari PbCl2 ini kita bisa ambil dari PbNO3 ini adalah si Pb-nya, Oke. Dari HCl ini kita bisa ambil si HCl-nya. Oke, jelas ya. Kan KSP-nya diketahui PbCl2. Kita mau buat nih dari larutan PbNO3 sama HCl, ya kan? Udah jelas dong. Yang kita ambil dari PbNO3 adalah Pb-nya. Yang kita ambil dari HCl-nya adalah si Cl-nya. Dah sampai situ ya, sampai situ. Soal paham. Nah, kita masukin deh. Pb2 plus 0,05 molar, ya kan? Cl-nya 0,05 molar. Nah, kalau misalnya bingung dari mana, yang jelas kamu ionisasi dulu. PbNO3 Pb2 plus 2NO3 min. Pb2 plus 0,05 M, 2NO3 min ya 0,1. Kenapa 0,1 Pak? 2NO3 min, koefisiennya 2 ya. Nah, selanjutnya HCl. HCl ionisasi jadi H plus Cl min, jelas. H plusnya 0,05 M, Cl minnya 0,05 M juga. Jadi didapatkan seperti ini. Nah, langsung bikin QC. PbCl2. Kenapa dapat seperti ini? Seperti biasa. Ya, ini karena ini contoh yang dipersingkat, kalian bikinnya ionisasi dulu. Pb2 plus, ya kan? Plus 2Cl min, ya kan? 2Cl min. Ingat Pb2 plus berarti pangkatnya 1. 2Cl min, 2-nya di depan berarti Cl minnya pangkat 2. Ya udah. Kalau dapat seperti ini tinggal masukin deh. 0,05 kali 0,05 pangkat 2 sama dengan 1,25 kali 10 4. Nah, hasil yang kalian dapat ini kalian bandingin dengan KSP-nya. Ya kan? Misalnya ini tadi saya bilang ada yang bilang QC, ada yang bilang QSP, ada yang bilang KSP adsen dan lain-lain. Ya, misalnya QC-nya 1,25 kali 10 4 dibandingin sama KSP-nya 6,25 kali 10 4 Ingat ya, ini pangkatnya minus. 10 pangkat min 4 sama 10 pangkat min 5 besaran 10 pangkat min 4. Jadi artinya apa?
Jadi artinya karena QC-nya lebih besar daripada KSP, maka PbCl2 dalam larutan itu akan mengendap sesuai dengan teori yang di sini. Ya, mudah kan? Jadi simpel kok sebenarnya. Nanti mungkin kalian akan menemukan soal yang menggunakan volume ya pencampuran. Kalau misalnya menggunakan pencampuran volume ya udah sama aja. Jadi misalnya ini contoh ya. Jika dalam satu larutan terkandung 0,05 m 100 mili, HCl 0,05 m 100 mili. Dapatkah terjadi endapan PbCl2? Ya udah. Buat nyari Pb12 ya 0,05 m kali 100 per 200. Jadi campuran ya. 0,0 m kali 100 dulu dibagi volume campuran. Sama ini juga 0,05 m kali 100 per 200. Sama aja intinya menggunakan volume campuran. Nanti dapatnya juga seperti ini. Ya, misalnya seperti itu. Oke ya. Sampai sini semoga paham. Ini materi terakhir dari KSP yaitu memprediksi terjadinya endapan. Semoga kalian tetap sehat selalu di situasi pandemi seperti ini. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita bisa tetap buka kembali seperti biasa. Nah, ini contoh-contoh soalnya ya. Oke. Terima kasih. Itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.